Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar probabilitas dengan mata kuliah Statistik Ekonomi 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sriningsi SEME. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita lanjut aja ke materinya. Next. Baik, untuk materi yang pertama yaitu apa sih pengertian probabilitas? Nah, probabilitas itu adalah suatu kemungkinan atau peluang dalam suatu kejadian. Nah, tujuan probabilitas itu apa ya? Probabilitas yaitu mengukur tingkat terjadinya suatu peristiwa dan tujuannya untuk membantu membuat keputusan. Nah, nilai dari probabilitas sendiri berkisar antara 0 dan 1. Semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, maka semakin kecil kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nah, sebaliknya, semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, semakin besar peluang suatu kejadian akan terjadi. Nah, apa ya materi selanjutnya? Yuk kita lanjut. Baik, selanjutnya kita akan ngebahas tentang rumus probabilitas. Nah, apa sih rumus probabilitas itu? Nah, rumus probabilitas yang sudah saya pelajari yaitu rumusnya P sama dengan N per H. Nah, P itu sendiri adalah peluang, N adalah banyaknya peristiwa yang terjadi, H adalah jumlah semua peristiwa. Nah, pengukuran di sini probabilitas biasanya itu di ambang batas 0 hingga 1 seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, atau biasanya juga dengan angka 0 hingga 100 atau menggunakan persentase 0% sampai 100%. Nah, selanjutnya ada konsep peluang, itu ada 3. Yang pertama itu ada eksperimen, yang kedua hasil outcome, dan yang ketiga event atau peristiwa. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu eksperimen. Eksperimen itu yang kita tahu pengamatan ya, pengamatan terhadap aktivitas atau kejadian yang menghasilkan beberapa kemungkinan hasil. Nah, di sini saya mempunyai contoh yaitu tentang pelemparan 2 koin. Kita lanjut tentang hasil outcome-nya. Nah, suatu hasil outcome itu adalah suatu hasil tertentu dari sebuah percobaan. Nah, tadi kan kita sudah melempar 2 koin. Nah, apa sih hasil dari outcome-nya? Nah, hasilnya itu ada gambar-gambar yang dibuat dari GG, terus gambar angka dengan GA, terus ada angka gambar AG, dan angka-angka. Nah, ada 4 ya. Terus ada event. Event itu apa? Event atau peristiwa yaitu kumpulan yang terdiri dari satu atau lebih hasil dari sebuah percobaan. Nah, contohnya tadi, saat melempar 2 koin itu munculnya 2 gambar GG, munculnya 1 gambar GA, munculnya 1 angka AG, atau tidak munculnya gambar AA. Nah, begitu ya teman-teman untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya di dalam probabilitas itu juga ada ruang sampel dan peristiwa. Apa sih ruang sampel itu? Nah, ruang sampel itu terdiri dari kumpulan dari semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Nah, di sini contohnya apa ya? Kita hubungkan lagi dengan koin, tapi di sini ruang sampelnya dari pelemparan 1 koin. Nah, jika kita melempar 1 buah koin, berapa sih ruang sampel yang kita dapat? Berarti itu ada gambar dan angka. Berarti jumlahnya N-nya sampelnya ada 2. Nah, selanjutnya ruang sampel dari pelemparan 2 koin misalnya. Kita lempar sama-sama, berarti nanti munculnya ada gambar apa aja? Ada gambar-gambar, angka gambar, gambar angka, dan angka-angka. Seperti yang tadi di event. Nah, selanjutnya ada kita buat dari contoh dadu. Nah, di sini ruang sampel dari pelemparan 1 dadu. 1 dadu itu ada 6 mata buah dadu, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N ruang sampelnya ada 6.
Nah, begitu ya teman-teman. Kita lanjut untuk peristiwa. Nah, gimana sih tentang peristiwa ini? Nah, peristiwa itu dalam probabilitas dapat didefinisikan sebagai hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan yang membentuk himpunan bagian dari ruang sampel terbatas. Nah, misalkan nih, kita contohkan lagi pada satu buah dadu. Nah, satu buah dadu ini kita lempar. Ruang sampelnya kan tadi ada N atau S, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peristiwa itu tadi terfokus untuk menganalisis. Nah, tadi contohnya berarti kita misalnya kejadiannya kita mau muncul angka genap dari pelemparan satu buah dadu itu. Berarti ada angka berapa aja dalam satu pelemparan buah dadu dalam peristiwa tersebut di angka genap. Berarti ada angka 2, 4, dan 6. Nah, gitu ya teman-teman, penjelasan dari ruang sampel dan peristiwa. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas itu ada apa aja sih? Oke, kita yang pertama kita bahas dulu tentang pendekatan klasik. Nah, apa sih pendekatan klasik itu? Nah, pendekatan klasik ini seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama dan besarnya yang sama dengan probabilitas suatu eksperimen. Nah, untuk rumusnya itu ada PA sama dengan NA per N. Nah, kita contohkan lagi dengan peluang apa sih peluang munculnya gambar dalam pelemparan satu koin, yaitu berarti kita tulis PA sama dengan 1/2, karena kan koin cuman ada 2 bagian satu koin, jadi kita buat 1/2. Nah, hasilnya 0,5. Jadi besarnya peluang yang muncul pada gambar dalam pelemparan satu koin yaitu setengah atau 0,5. Baik, begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pendekatan empiris. Yang kedua, pendekatan empiris. Nah, berbeda tadi dengan pendekatan klasik, kalau pendekatan empiris yaitu ditentukan menggunakan eksperimen nih sebanyak mungkin atas frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam jumlah besar percobaan. Besarnya probabilitas ditentukan melalui percobaan tersebut. Nah, kita buat contoh. Misal nih, tadi kan kita sudah bahas kayak satu koin aja nih. Nah, kita bahas banyak koin dulu ya. Jadi kita bisa melempar dari 100 lemparan koin, 100 nih ya. Nah, berapa muncul angka 44 kali yaitu probabilitas empiris. Berarti kita buat di pendekatan empiris yaitu 44, muncul angkanya ada 44 kali, berarti 44 pernya per dari 100 lemparan koin tersebut. Jadi 44 per 100 sama dengan 0,44. Berarti itulah hasil dari studi pendekatan empirisnya. Karena kita mau melihat kan dari 44 kali lemparan koin dari 100 itu berapa. Baik, teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang pendekatan subjektif. Nah, dari dua tadi berbeda juga gak sih pendekatannya? Tentu berbeda ya teman-teman. Nah, kalau pendekatan subjektif itu pendekatan yang ditentukan dengan keyakinan atau penilaian ataupun pengetahuan individu tentang suatu kejadian, baik itu dalam ilmu atau dalam buku atau kita sendiri yang mencoba, sedangkan kita pakai logika gitu kan. Nah, jadi pasti teman-teman mau contohnya juga kan. Nah, contohnya itu misalnya kita nih seorang direktur akan memilih seorang supervisor. Nah, dari 4 orang yang calon yang telah lulus ujian saringan. Nah, keempat calon tersebut ini sama-sama pintar, sama-sama lincah,
dan semua dapat dipercaya. Nah, pasti kita bingung kan sebagai investor, sebagai direktur. Nah, gimana sih caranya? Berarti di pendekatan subjektif ini, probabilitas tertinggi berarti kemungkinan akan diterima menjadi supervisor. Tapi itu ditentukan secara subjektif oleh sang direktur. Jadi kita menilai sendiri lagi nih, gimana pribadi terhadap masing-masing orang tersebut. Tidak dilihat dari kayak misalnya tadi dadu sama koin. Jadi kita memikirkan sendiri. Begitu ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita bahas tentang probabilitas satu peristiwa. Nah, di dalam probabilitas satu peristiwa ini terdapat rumus, yaitu PA sama dengan NA dan per NS. Nah, apa itu PA? PA yaitu adalah peluang kejadian A, dan NA adalah jumlah hasil yang menguntungkan, dan NS adalah total ruang sampel. Nah, kita buat contoh soal ya teman-teman. Nah, sebuah dadu, kita contohkan dadu lagi. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Nah, coba hitung probabilitas munculnya angka ganjil. Nah, kita buat dulu total isi dadu itu ada 6. Berarti NS-nya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, probabilitas angka ganjilnya apa aja? Ada berapa? Ada 3 ya, yaitu ada NA sama dengan 1, 3, dan 5. Karena kita mencari cuman angka ganjil. Dan kita buat hasilnya menjadi PA 3 per 6 sama dengan PA sama dengan 50%. Nah, begitu ya teman-teman caranya. Oke, sudah mengerti? Selanjutnya, baik teman-teman, kita mulai lagi untuk contoh soal. Nah, kita buat contoh soal lagi, yaitu 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali pelemparan. Nah, di sini kita mau mencari peluang kejadian muncul mata dadu kembar dari kedua dadu. Nah, pelambungan 2 dadu ini, nah NS-nya itu sama dengan 36. Nah, dari mana 36? Karena dadu pertama itu ada 6 dan dadu kedua ada 6. Jadi kita ambil ada 36. Nah, muncul mata dadu kembarnya itu ada apa aja sih? Ada 1, 2, ada 3, 4, 5, 6. Nah, jadi banyaknya kejadiannya tuh ada berapa sih NA-nya? Berarti NA-nya ada 6. Nah, jadi kita buat peluang muncul mata dadu kembar yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, PA-nya berarti NA-nya tadi kita dapat berapa? 6. Jadi kita buat 6 per NS-nya ada berapa tadi? 36. Jadi 6 per 36 kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk contoh soalnya. Nah, baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang pemaparan materi tentang konsep dasar probabilitas. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya ya dengan baik. Baiklah, saya akan membuat kesimpulan dari hasil presentasi saya, yaitu probabilitas itu adalah peluang, adalah ukuran kemungkinan yang terjadi dari suatu kejadian dengan nilai antara 0 sampai 1. Nah, konsep peluang terdiri itu dari eksperimen, hasil outcome, ruang sampel, dan peristiwa. Nah, serta dapat dihitung atau dinilai dengan 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan klasik, pendekatan empiris, dan pendekatan subjektif. Nah, dan pendekatan probabilitas ini membantu mengubah ketidakpastian menjadi perkiraan yang terukur. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan presentasi saya dari awal hingga akhir tentang pemaparan materi konsep dasar probabilitas. Semoga kita dapat mengamalinya dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar maupun di perkuliahan. Nah, saya akhiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
baik kata maupun perucapan atau perbuatan dalam saya menerangkan konsep tadi. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya teman-teman. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah.